Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi di bab 8 tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, berikut contoh gambar kubus A, B, C, D, F, G, H, E. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah unsur-unsur kubus, diagonal kubus, model rangka dan jaring-jaring, luas permukaan, dan volume kubus. Unsur-unsur kubus yang pertama adalah sisi kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Sisi kubus sendiri merupakan suatu bidang persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Sisi datar kubus yaitu ABC, biasa disebut dengan alas, dan EFGH yang biasa disebut dengan tutup atau sisi atas. Nah, silakan perhatikan gambar di samping. Sisi tegak kubus ABFE itu disebut sisi depan. DCGH biasanya disebut dengan sisi belakang. ADHE itu disebut dengan sisi kiri. BCGF itu disebut dengan sisi kanan. Nah, sisi depan itu sejajar dengan sisi belakang, sisi kiri sejajar dengan sisi kanan. Selanjutnya, rusuk kubus itu ada 12 rusuk. Rusuk sendiri adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada sebuah kubus. Nah, di sini ada rusuk datar yaitu AB, BC, CD, dan DA. Nah, selanjutnya rusuk tegak itu ada AE, DH, BF, dan CG. Sehingga jumlah rusuknya ada 12. Nah, untuk sudut kubus sendiri terdapat 8 sudut. Sudut merupakan titik pertemuan dari 3 rusuk kubus yang berdekatan. Nah, sudut-sudutnya adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Sehingga jumlah sudutnya ada 8. Oke, lanjutnya diagonal kubus. Diagonal merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Yang pertama, diagonal sisi itu ada 12. Diagonal sisi merupakan diagonal yang terdapat pada sisi kubus. Nah, berikut gambarnya. Ini merupakan diagonal sisi pada kubus. Bidang diagonal kubus ada 6. Merupakan bidang di dalam kubus yang dibuat melalui dua buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak terletak pada satu sisi. Nah, berikut contoh bidang diagonal kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya, diagonal ruang kubus ada 4. Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Contohnya
seperti gambar berikut. Oke, kita lanjutkan model rangka dan jaring-jaring kubus. Jika panjang rusuk suatu kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuknya adalah 12S. Nah, 12S ini nanti kita gunakan untuk mencari model rangka kubus atau keliling kubus. Jaring-jaring kubus adalah rangkaian sisi-sisi kubus yang dibentangkan, yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Nah, berikut contoh dari jaring-jaring kubus. Kubus sendiri memiliki 11 jaring-jaring. Nah, 11 jaring-jaringnya itu bisa kalian lihat di bawah ini. Dan jaring kubus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi kalian semua pahami bentuk-bentuk jaring-jaring kubus. Selanjutnya, luas permukaan dan volume. Jaring-jaring kubus merupakan rentangan dari permukaan kubus, sehingga untuk menghitung luas permukaan kubus itu sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya. Karena permukaan kubus terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran yang sama, maka luas permukaan kubus dengan panjang rusuk S adalah luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali luas persegi. Sehingga kita dapat tuliskan untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2 atau 6S kuadrat. Volume adalah isi dari bangun ruang. Volume diukur dari satuan kubik. Rumus mencari volume kubus adalah volume kubus sama dengan S kali luas persegi. Sehingga S dikali S pangkat 2 sehingga diperoleh S pangkat 3. Jadi volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3. Oke, diingat rumus-rumus yang ada di bangun ruang kubus. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukan yang pertama ukuran diagonal ruang kubus, yang kedua luas bidang diagonal kubus, yang ketiga luas permukaan kubus, dan yang terakhir volume kubus. Nah, perhatikan beberapa rumus yang ada pada bangun ruang kubus di atas ini ya. Perhatikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ukuran diagonal ruang kubus kita menggunakan rumus S akar 3. Kita gunakan rumus yang ini. S-nya berapa? Panjang rusuknya 2, berarti ini merupakan nilai S. Nilai S-nya 2, sehingga S akar 3 itu sama dengan 2 akar 3, karena nilai S-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya, luas bidang diagonal kubus kita menggunakan rumusnya S pangkat 2 akar 2. Sehingga S pangkat 2 akar 2 sama dengan 2 pangkat 2 akar 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 2 cm kuadrat. Selanjutnya kita mencari luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6S pangkat 2. Sehingga 6S pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 2 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24 cm pangkat 2. Dan yang keempat, volume kubusnya adalah S pangkat
3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8 cm kubik. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Budi diberi tugas untuk membuat kerangka kubus yang panjang rusuknya 8 cm dengan menggunakan kawat. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan Budi untuk membuat model kerangka kubus? Nah, panjang rusuknya di sini 8. Berarti nilai S-nya 8. Karena ini yang ditanya adalah kerangka kubus panjang kawat, maka yang digunakan adalah rumus jumlah panjang rusuk atau keliling kubus, yaitu 12S. Sehingga yang pertama nilai S-nya adalah 8, rumusnya adalah keliling sama dengan 12S. Kenapa keliling? Karena yang ditanya adalah panjang kawat. Nah, panjang kawat berarti adalah keliling dari jaring-jaring kubus tersebut. Sehingga keliling sama dengan 12S. Sehingga S-nya, karena S-nya itu 8, sehingga 12 kali 8 sama dengan 96. Sehingga panjang kawat yang dibutuhkan Budi adalah 96 cm. Ke contoh selanjutnya. Tentukan luas permukaan dan volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 5 cm. Pembahasan luas permukaan adalah 6S pangkat 2, sehingga 6 kali 5 pangkat 2, 6 kali 25 sama dengan 150 cm kuadrat. Selanjutnya, volume S pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3, itu sama dengan 5 kali 5 kali 5, itu sama dengan 125 cm kubik. Oke, contoh soal selanjutnya. Sebuah kotak kayu berbentuk kubus memiliki luas permukaan 3750 cm kuadrat. Hitunglah panjang sisi kotak kayu tersebut. Nah, luas permukaan itu rumusnya 6 kali S pangkat 2. Nah, yang kanannya diketahui adalah luas permukaan, sehingga kita bisa mencari 3750 sama dengan 6S pangkat 2. S pangkat 2 itu adalah 3750 dibagi 6. S pangkat 2 sama dengan 625. S kuadrat sama dengan 625. Untuk mencari S sama dengan akar dari 625. Hasilnya adalah S sama dengan 25. Jadi panjang sisi kotak kayu tersebut adalah 25 cm. Selanjutnya, tentukan luas permukaan dan volume dari gambar kubus di bawah ini. Nah, berikut gambar kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Luas permukaannya adalah 6S pangkat 2, sehingga S-nya 10, berarti 6 kali 10 pangkat 2, 6 kali 100 sama dengan 600 cm kuadrat. Volume sama dengan S pangkat 3, itu sama dengan 10 pangkat 3, itu 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Oke. Contoh soal selanjutnya, sebuah bak mandi berukuran kubus memiliki panjang sisi 6 desimeter dan bak tersebut berisi air dalam keadaan penuh. Ketika Andi mandi di pagi hari, volume bak mandi tersebut tersisa 200 liter. Berapa liter air yang digunakan oleh Andi ketika mandi? Nah, langkah pertama kita mencari volume dari bak mandi tersebut. Volumenya adalah S pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. 6 dapat dari
panjang sisinya, sehingga 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 desimeter kubik. Nah, kalian harus ingat bahwa DM pangkat 3 itu sama dengan liter. Sehingga air yang digunakan oleh Andi adalah volume air di bak mandi atau volume air keseluruhan dikurangi sisa air, itu sama dengan 216 dikurangi 200 sama dengan 16 liter. Sehingga air yang digunakan oleh Andi adalah 16 liter. Contoh soal selanjutnya adalah Lina memiliki kawat sepanjang 156 cm. Ia ingin menggunakan kawat tersebut untuk membuat kerangka kubus. Berapa panjang rusuk kubus agar kawat tidak bersisa? Nah, kita bahas yang pertama. Total panjang rusuknya adalah 156 cm. Nah, karena ini adalah kerangka kubus atau berkaitan dengan panjang kawat, maka yang kita gunakan adalah rumus keliling. Keliling sama dengan 12S. Nah, kelilingnya atau panjang kawatnya adalah 156 sama dengan 12S. S sama dengan 156 dibagi 12 sama dengan 13 cm. Oke, contoh soal selanjutnya. Volume kubus 74.088 cm kubik. Nah, yang ditanya adalah berapakah tinggi kubus tersebut. Nah, volume adalah S pangkat 3. Volumenya 74.088 sama dengan S pangkat 3. S sama dengan akar pangkat 3 dari 74.088. Akarnya hasilnya adalah 42 cm, sehingga tinggi kubus tersebut adalah 42 cm. Untuk materi akar pangkat 3, kalian bisa ingat-ingat materi di SD. Insyaallah kalian semua masih ingat. Oke. Demikianlah pembahasan materi bangun ruang kubus. Pembahasan materi ini semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.